Ini masalah ekonomi syariah. Ya, Jadi tanyakan, memang amanah PUPA, kemudian selanjutnya Kanun Aceh tentang ya, perekonomian syariah. Kan MPU kan sangat concern mendorong ya, terwujudnya sistem ekonomi syariah di Aceh. ya. Ini kan Cun mihana salah kira-kira si Cun atau 2 tahun yang kau ikut yang kau mulai laksanakan penerapan pelan-pelan dan nanti tahun 2022 harus secara lebih lebih total lah Ya. pelaksanaan sistem ekonomi syariah. Di awal-awal kan lihat berken ya naihana setuju Ya. ya agak kontradiktif Ya, betul lah di awal-awal karena memang dikhawatirkan akan terjadi banyak capital flight di Peng itu dari Aceh. ya. Jadi di tepi ulu Aceh. Jadi ya sebenarnya kiban ya mungkin dari lem pada dengar langsung ya karena Ya. pendukung utama. Baik, kan semangat menghilangkan unsur-unsur ribawi itu kan semangat pelaksanaan syariat Islam. Kan karena ditanya katrib taudib dalam suasana konven, kan untuk merubah kebiasaan yang tidak mudah. Jadi lun kira ada teman-teman yang sedikit merasa kurang nyaman, kurang nyaman terhadap pelaksanaan kanun LKS-nya bukan karena menolak sistem syariah, tapi karena terbiasa mangat bak konven. Ya, kan pelayanan yang cepat, yang mudah, jadi berubah kepada hal yang agak sedikit berbelit yang kedisinan menjadi masalah. Nah, ini masalah. Ini jangankan bak sistem keuangan yang lainnya, dalam kehidupan biasa mantan sangat masalah. Taubah jalan dari Sabah jalur jak ke Kering Galak, tapi gat 2 jalur mandang urang kapengai. Ya kan. Di merasa hana mupui ya pegodnya. Itu lun kira hanya karena kebiasaan. Kebiasaan selama katrib taudib mengkonven, mudah, pelayanan di mudah, hana kendala sapu badaja, tapi bangkan berubah kepada syariah, katu uang ba ATM. Kahana udit lagi pahangin ba ATM. Analiasi ba ATM. Jadi culok peng kahana itu bit peng. Kan itu hal-hal yang seperti itu bahkan karena kebiasaan mudah. Barokah nanti watena problem bacut Mungkin mudah karena sistem konven apa? Kama katrib letat. Jadi tapi yang ingin kita garis bawahi bahwa masyarakat Aceh yang ada sedikit bahkan ketidakyamanannya bukan karena menolak syariah. Bukan mereka karena menolak syariah. Jadi mereka itu sangat cinta kepada syariah, tetapi mereka ingin menuntut agar bahwa segala sesuatu yang terkait dengan aspek syariah di keuangan itu betul-betul mendatangkan kenyamanan. Betul-betul mendatangkan kesejahteraan, ketentraman, kan? Waktu tak kirim peng, bubagah hitamong, karena barokon memang bagah hitamong, ya kan? Maka seiringnya MPU itu terus kita berkomunikasi dengan OJK, berkomunikasi dengan BI, berkomunikasi dengan kepala BSI regional Aceh agar ada kelemahan-kelemahan ini terus kita sempurnakan di lembaga-lembaga bank ini. Sekarang sudah jauh sekali ada kemajuan. Sistem yang mereka bangun sudah diganti ATM, pelayanannya sudah lumayan bagus. Bahkan sekarang pelayanan yang diberikan oleh BSI itu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena cabang-cabang mereka banyak. Bahkan ada di satu daerah itu 3 beriring-iringan BSI. Jadi tidak akan pernah antri kita di BSI. Ada problem sedikit tadi di pelayanan elektronik, di ATM itu memang terjadi. Tapi ini bukan kita membiarkan ini, tapi kita dalam satu sisi
pemberlakuan kanun ini akan kita laksanakan pada 1 Januari Ya. 2022. Sisi yang lain, penyempurnaan itu terus kita dorong kepada pihak-pihak yang berkompeten. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan bahwa pemberlakuan lembaga keuangan syariah di Aceh ini tidak memunculkan yang namanya Islam rahmatan. Ya. Nah, tidak kita inginkan. Jadi melalui perbankan syariah ini bahwa nampak rahmat di situ. Ya. Nah, kalau memungkinkan harus lebih nampak. Nah, kalau dulu misalnya kirim uang kita dengan konvensional, misalnya SMS misalnya dapat 500, Ya. tapi dengan syariahnya kita berharap jadi 250. 250. Ya, di rahmatan itu nampak. Ya. Jadi rahmatan itu bukan hanya pada pakaian, bukan, tapi pada pelayanan, lebih memberikan kenyamanan kepada nasabah kita yang ada di Aceh. Dan tahun 2022 ini kita berharap kalau bank sudah lumayan, 99% mereka sudah berpindah. Jadi menjadi kendala kita sekarang ini ada lembaga-lembaga keuangan ya, yang di luar perbankan, ada di koperasi. Nah, jadi karena koperasi ini dia tidak tunduk kepada OJK. Ya. Jadi OJK tidak bisa menekan, OJK tidak bisa mendorong. Nah, jadi kalau koperasi ini ya kalau dipilih ya Pak Wabub lah. Kalau itu kan rentenir. Yang bisa mendorong koperasi-koperasi kita ini agar tahun 2022 ini tidak boleh ada lagi yang sistemnya konvensi. Karena koperasi memang tidak masuk di bawah OJK. Tapi ada yang mengatakan nasabah-nasabah besar, kan dia banyak yang memang lari keluar. Nah, isunya begitu. Kenapa? Karena dengan sistem syariah tidak semua produk bank sistem syariah bisa melayani mereka. Benar adanya itu kan pada awal-awal BSI. Pada awal-awal BSI. Jadi sekarang ini insya Allah misalnya ada dulu kan butuh bank penjamin proyek. Kan sekarang sudah mampu, sudah bisa ditangani oleh BSI. Jadi tidak perlu lagi ke BNI Konven, tidak perlu lagi ke Mandiri Konven. Insya Allah BSI sudah mampu menjaga ini hasil komunikasi. Cuman yang belum diputuskan oleh DSN itu pengelolaan bisnis daripada jaminan dari BSI ini yang belum kita lihat apakah pengelolaan bisnis itu syariah atau belum. Tetapi memberikan agunan jaminan kepada si pemenang tender itu sudah bisa dilakukan oleh BSI. Sudah bisa dilakukan oleh BSI insya Allah. Dan itu sesuai dengan prinsip syariah? Ya, insya Allah. Cuman kalaupun ada, kalaupun ada, ya masyarakat mengatakan nan mentong syariah. Tapi buat jihnyan panena syariah. Nyo masyarakatnya harus tabi kemakluman. Lun istilah yang sering lun gunakan. Nyo bank nyo, baik Bank Aceh, Ubina Bank, kecuali bank muamalat. Nyo memandu mu'alaf. Mu'alaf. Kecuali yang rahim Muslim itulah bank muamalat. Yang lain kan mandu mu'alaf, banda bang Islam. Jadi menyo mu'alaf kan gepu mu'ah. Ada kekurangan-kekurangan. Paling dia tidak bersama Muslim asli dengan mu'alaf. Jadi makanya ada kekurangan-kekurangan itu mualaf semuanya kan. Kita paham memang ya seperti walaupun kita sambil bercanda kan. Misalnya di sini dulu ada BNI. Itu kan casing. Orang tetap orang itu. Betul. Nah, orang-orang itu juga berubah. Jadi baru itu sempurnanya syariah apabila seluruh sumber daya yang ada di bank-bank BSI ini semuanya terproduksi oleh lembaga syariah. Tapi ini tidak kan, mereka semuanya daripada ekonomi konven. Jadi hanya berubah casing, bukan berubah onderdilnya. Makanya tadi kita maklumkan ada kekurangan-kekurangan. Maka kalau ada orang masyarakat, tapi mungkin dengan syarat mereka harus terus mengupgrade. Ya, mengupgrade diri. Karena ada orang kita gini, coba
mencoba sambil berinteraksi dengan teller pengambilan uang. Ada dites oleh orang kita, ditanya beberapa istilah syariah kepada teller. Teller ni nggak mampu menjawab. Ya. Jadi cok ada kesimpulan, cik pegah syariah. Dan tanya hai di putapu ke. Yang belum pegah pun karena teller kita nyonyo, orang yang melayani simpan pinjam yang nah dikeunyan, nyen kan orang ekonomi syariah. Ya. Tapi nyen orang yang terproduksi daripada ekonomi konven. Tapi bacut-bacut, kan maklumlah sejarah saja. Makanya kadang-kadang ada teman pernah kita nyoba berdiskusi dengan urang-urang yang ini kan. Pada awal-awal je, bukan sekarang. Pada awal dia dah pegah. Gimana maksud sistem ijarah yang nak di bank? Sistem ijarah yang nak di bank. Kadang-kadang teman ni berfikir ijarahnya ijarah dalam bahasa Aceh. Ijah yang tak pakai untuk dah kena mana. Ijarah. Ya, jadi padahal kan sistem salah satu model akad di dalam muamalat. Nah, tapi karena anak bahasa Aceh yang ijarah, jadi terfikir tu ijarahnya. Jadi jadi kita berharap semua masyarakat kita terus perlu mendorong agar syariah ini betul-betul kafah di lembaga-lembaga keuangan itu, sambil kita juga harus bersabar menunggu ada perbaikan-perbaikan, ada teknis-teknis yang belum sempurna, sumber-sumber daya manusia yang belum sempurna, kita berharap terus disempurnakan. Jadi kita nyo masyarakat nyaman, orangnya senang bagi pelayanan kepada kita nyo. Nah, teman punya taruh datanya lebih-lebih orang temayang tak berat tak pupum, yang kam tak masuk sah bagi dia. Terima kasih Tengku Faisal Ali dengan Sapan Akrab Lem Faisal, Ketua MPU Aceh, Ketua PWNU Aceh, telah hadir di PD Podcast. Harapan kita supaya beliau nanti akan terus bersedia hadir di PD Podcast untuk membahas permasalahan-permasalahan keumatan, kemasyarakatan, masalah bangsa dan negara bersama dengan kita. Rakalun, ono menteng PD Podcast edisi uronyo, PD Podcast apa jero buat jero podcastnya orang PD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.